Kalaupun harta banyak tapi tidak tenang, maka tidak terasa nikmat kehidupan rumah tangganya. Ngujinya gampang, gini. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Dua aja. Baik teman-teman, kita mulai kajian kita untuk meneruskan amalan penting yang saking pentingnya Allah wajibkan. Jadi cara membacanya begini filosofinya. Bukan sekedar membuat kita untuk ibadah lalu salah disimpulkan menjadi beban. Bukan. Allah itu baik nggak? Dari mana taunya? Ya ini kasih oksigen bebas nggak bayar. Kita sehat, kita diciptakan, diberikan kesempatan sampai hari ini kan? Ya, salah dimaafkan, dosa diampuni, kan? Utang dikasih rezeki masih bisa bayar, seterusnya diberikan ketenangan. Bahkan Masya Allah, cukup pun hidup, tapi mewahnya tenang. Nah itu tenang itu, kenapa teman-teman sakinah didahulukan dari mawaddah? Di ayat tentang musyawarah itu kan sakinah dulu kan? Quran surah 30 ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ila sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Makanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu ketenangan yang membawa kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Mawaddah dari kata maddah, kecukupan harta yang membuat kehidupan rumah tangga itu terasa lebih nyaman dan mudah. Oke. Rahmah, rasa kasih mendalam yang menjaga kerukunan di antara pasangan. Kenapa sakinah didahulukan dibandingkan mawaddah? Karena ketenangan, kedamaian, peace itu yang paling dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kalaupun harta banyak tapi tidak tenang, maka tidak terasa nikmat kehidupan rumah tangganya. Ngujinya gampang, gini. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Dua aja. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh ya. Oke. Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan. Kaya tapi nah, emang susah gitu. Emang tenang itu penting sekali. Oke. Nah, teman-teman sekalian, prinsipnya begini, Allah itu kalau maksa kita pada sesuatu, Allah itu kan Maha Sayang. Karena itu kita sebut sifat sayangnya dalam semua kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku kerjakan perbuatan ini karenamu yang dengan sifat kasihmu begitu dalam. Kalau aku salah, sayangi aku, luruskan perbuatan aku ini. Kalau ini enggak halal ya Allah, dengan sayangmu arahkan aku pada yang halal. Kalau ini enggak baik ya Allah, dengan sayangmu jauhkan aku dari perbuatan yang tidak baik ini. Di dunia rahmannya, di akhirat lindungi aku dengan sayangmu, rahimmu itu, sehingga dengan rahmatmu aku masuk surga. Itu bukti sayangnya Allah kita sebutkan dalam semua kegiatan kita. Disebutkan 114 kali dalam Al-Quran di mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya? Nah teman-teman, sifat wajib, cara memahaminya. Sifat wajib yang melekat pada ibadah tidak bisa dipisahkan dengan sifat sayangnya Allah. Ya, maaf, ini kelihatan? Luar biasa. Saya belum tulis sudah kelihatan. Imannya kuat sekali ya, belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Hanya di musyawarah yang begitu. Wajib sama dengan sayang, rahmat. Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'aruf. Kenal itu tidak harus selalu sayang. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Wajib sama dengan sayang, rahmat. Oke. Kita turunkan sekarang dalam bentuk aksiologinya, ya, aktivitasnya. Wajib itu hukum. Kita turunkan apa sih pekerjaan kita yang dihukumi wajib sebagai pengabdian kita pada Allah. Misal kita ambil sholat. Kan ibadah pertama yang menjadi konsekuensi keberimanan kita kepada Allah. Ini penunjuk iman kita itu sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14 dikuatkan di Quran surah kedua di pertengahan ayat 143.
Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, sungguh aku tegaskan padamu, tanamkan ini dalam hatimu yang paling dalam, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali aku. Nanti di ayat lain, kita diminta menggunakan rasionalitas kita, logika kita, untuk mencari kebenaran statement Allah ini. Bahkan Allah katakan, kalau kamu nggak percaya, compare aja. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah benar Tuhan. Silahkan komparasikan dengan yang mengklaim Tuhan. Keluarkan sifat-sifat Tuhan mesti bagaimana, yang bukan sifat ini pasti bukan Tuhan. Dan itu hanya akan ditemukan kepada sifat-sifat Allah saja. Ya, nanti lain waktu kita mengaji masalah itu sampai kita bisa menggunakan logika kita sampai menyimpulkan bahwa dengan ilmu itu kita menemukan Allah. Mesti pakai ilmu. Ilmunya disebut akidah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Ya, fa'lam, Anda harus punya ilmu untuk menetapkan ya Tuhan saya Allah. Kalau nggak punya ilmu, nanti ditawarin pakai harga tertentu bisa dijual Allahnya. Ya, sekarang pakai sembako udah hilang Allahnya. Kasih sarung ada yang hilang. Ada satu lagi dikasih kata-kata angin surga, aku mencintaimu, hilang tuh Allahnya. Berarti tanpa ilmu sehingga nggak kuat pondasinya. Nah, balik ke sini. Kalau sudah meyakini aku Tuhan, fa'budni, buktikan keberimananmu kepada aku dengan menyembahku. Oke? Lewat apa? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat itu untuk mengoneksikan dirimu denganku. Jadi teman-teman, salat itu adalah bukti implementasi keberimanan kita kepada Allah. Kalau memang kita mengklaim diri kita yakin Allah Tuhan, buktinya apa? Oke? Yakin itu kan bahasa hati ya. Yakin itu kan hati kan, pekerjaan hati. Nah, setiap yang ada di hati itu butuh pembuktian. Kalau nggak dibuktikan, Anda nggak tahu keadaan hatinya bagaimana. Dari mana tahu hati seseorang sedang senang? Dari wajahnya, dia gembira, dia senyum. Dari mana tahu sedih? Dari ekspresinya. Ya kan? Dari mana tahu kalau suami mencintai istri, suami istri mencintai anaknya? Dari kasihnya, dari perilakunya. Makanya sering saya katakan, kalau ada laki-laki mengatakan pada Anda perempuan, aku mencintaimu, jangan percaya. Ya betul. Katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita berdua di buku pernikahan kita. Nah, gitu. Bikin status. Oke? BPKB ya, buku pernikahan kita berdua. Mesti ada pembuktiannya. Kalau nggak ada itu nggak dibuktikan. Oke? Nah, sekarang yang tertinggi itu kan iman. Iman tuh yakin tanpa ragu, itu iman. Pembuktiannya apa? Kalau cuma klaim saya beriman, tapi tidak ada pembuktian, maka nggak bisa dibuktikan imannya. Nah, maka pembuktian iman kita pada Allah itu lewat sholat. Karena itu sholat satu-satunya ibadah di dalam Al-Quran yang disebut dengan iman. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 143, di pertengahan ayatnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan Allah nggak akan pernah sekali-kalipun, tidak akan pernah sekalipun menyia-nyiakan imanmu yang kau buktikan lewat sholat itu. Ayat ini berbicara tentang begini, kalau satu kali teman-teman itu sedang ke satu tempat, terus nggak tahu kiblatnya kemana. Ya kan? Kemudian kita berusaha nih, matahari nggak nampak karena mendung. Terus kita yakin aja, ya yakin nih ke sini kiblatnya, pakai kompas gini nggak bisa karena sinyal nggak ada. Terus kita yakini arah itu sebagai kiblat, kita sholat. Oke? Dengan keyakinan itu. Nanti dalilnya ada di Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah semua arah, timur dan barat. Jika engkau bingung, bimbang, engkau salat, maka bukan engkau yang menemukan Allah, Allah yang menemukan engkau. Jelas? Oke. Nah, iman itu dihargai. Jadi begitu kita menghadap ternyata salah kiblat setelah itu, tetap salatnya hukumnya sah. Tidak perlu mengulang. Oke? Hukumnya sah karena keyakinan tadi. Dalilnya ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa kejadiannya supaya itu bukan hanya klaim semata? Karena ayat ini turun untuk merespon beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut Nabi saat Nabi berkunjung ke satu tempat, dijamu oleh seseorang. Saat makan itulah kemudian tiba waktu sholat. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan maghrib. Saat Nabi sholat, di pertengahan sholat itu turunlah Quran surah kedua ayat 144. Oke? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Paham? Tidak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku selalu melihat engkau Muhammad, engkau berharap arah kiblat itu ke Ka'bah. Karena asalnya ke Ka'bah, kemudian diuji ke Baitul Maqdis karena kejadian tertentu, kalau saya terangkan agak panjang, lalu Nabi meminta balik lagi ke Ka'bah. Itu 2 tahun teman-teman Nabi minta. Tapi belum dikabulkan oleh Allah. Guna ada adaptasi, ada hikmah adaptasi dengan komunitas Yahudi dulu saat pindah ke Madinah. Belum dikabul. Tapi yang menarik apa? Nabi tidak pernah menuntut pada Allah, tidak pernah mengeluhkan pada Allah, selalu aja mohon, minta, gitu kan? Anda bayangkan, Nabi, Rasul, dicintai Allah, dipuji di Quran, akhlaknya paling tinggi, takwanya luar biasa, jaminan surga sebelum wafatnya. Minta, 2 tahun belum dikabul, nggak pernah mengeluh. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul. Dia belum jelas namanya di Quran, belum ada jaminan surga, tidak ada pujian khusus untuknya di Quran. Dia minta 2 menit sudah nuntut Allah. Kurang apa lagi ya Allah? Kurang lama kau minta. Oke, jadi kadang Allah lihat supaya meningkat lagi sholatnya. Kan kalau lagi ada mau proyek besok kan tahajudnya tinggi ya. Oke, setelah proyek tiba kan tahajud berhenti kan? Kan bagus tuh dibikin 2 tahun dulu supaya tahajud dulu. Oke? Setelah jadi kebiasaan, walaupun dapat proyek, tahajud nggak hilang. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi ketika itu turun di pertengahan sholat, maka berputarlah beliau 180 derajat. Oke? Jadi pas sini menghadap, baliklah ke sana lah, kurang lebih. Menghadaplah ke arah Masjid Al-Haram. Nah, jadi begitu rakaat pertama menghadap, 2, terus selanjutnya berputar. Maka ada 2 kiblat nih. Kiblat pertama menghadap ke arah Masjidil Aqsa, di pertengahan turun ayat ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Sampai sekarang tempat itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Kalau ziarah, nanti kalau teman-teman umrah atau haji, biasanya di Madinah lewat ke situ. Mudah-mudahan yang belum bisa bersegera ya, insyaallah. Nah, informasi tidak cukup dengan amin, nabung. Sekarang siapkan. Oke, nah ada sekelompok orang yang dia nggak ikut ke situ. Kan nggak semua Nabi pergi, sahabat ikut semua, kan nggak begitu. Ada yang tinggal dia stay di wilayah Madinah itu. Nah saat balik Nabi ke tempat Nabi sekarang berada, dia di Masjid Nabawi, di area itu, orang-orang yang ada di situ yang nggak ikut dapat informasi. Tadi pertengahan waktu kita sholat, simpanlah zuhur misalnya, itu ada ayat turun, kita udah pindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Yang ini ribut karena sudah lewat waktunya. Gimana status sholat kami yang sebelumnya? Kan kita tunaikan kiblatnya salah dong. Maka turunlah ayat ini untuk menegaskan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kau tunaikan dengan iman, aku hisab dengan imanmu itu. Engkau duga salah, aku tetapkan kau benar karena kau kerjakan dengan imanmu dalam keadaan kau tidak tahu. Jelas sampai sini? Itulah dasar innamal a'malu bin ya. Jadi betapa indah kalau setiap amal dikerjakan pakai niat. Kalau dari hasil, belum tentu ada orang berhasil untuk beramal. Dan biasanya kecewa. Anda kerja, pasang tender, udah bagus, kuat-kuat, tiba-tiba hasilnya ditolak, kan kecewa. Tapi kalau kita nikmati hasilnya, dan tidak nikmati prosesnya, dan tidak melihat hasilnya, kita akan selalu belajar mendapatkan sesuatu yang baru untuk membuat sebuah hasil yang lebih istimewa. Sholat itu wajib teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. 1, ada ketenangan. Tadi yang gak mau dilepas dengan kekayaan. Kaya dan tenang. Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu. Tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir. Lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Yakub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah.
Ya, innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah, ilallah, kepada Allah. Jadi bukan di atas Instagram, bukan di YouTube. Siapa yang suka tolong aminkan ya. Tambah masalah. Tangkan sajadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi. Datang gitu, satu. Oke? Nah ini satu, dan ketenangan itu mahal, ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Ya, teman-teman, suaminya kalau sedang nggak tenang, perilakunya nggak normal. Ya kan? Seperti istri pun kalau sedang nggak tenang, nggak normal. Permintaannya macam-macam. Ya kan? Anak juga begitu. Tapi kalau tenang, tindakannya pasti akan berbeda. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat, yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fakhsya wal mungkar. Tentang tenang, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Sudah? Pelan-pelan ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam, zikirmu bagus, hatimu tenang. Dan puncak zikir itu salat. Di Quran surah 20 ayat 14, zikir disebut dengan salat. Oke, wa aqimis salata lidzikri. Jadi, untuk apa kita dipaksa salat? Alhamdulillah, supaya lebih tenang. Untuk apa dipaksa salat? Supaya menjadi lebih baik. Itulah sebabnya para pelaku kriminal di era jahiliyah itu tidak diajarkan zakat lebih dulu. Bukan puasa, bukan haji. Ibadah pertama salat. Salat yang membuat para pelaku keburukan itu berubah, bertransformasi menjadi lebih baik. Ini poinnya. Kita belum bicara tentang doa, tentang dunia, karena itu kecil. Kalau sholatnya bagus, teman-teman, dengan maknanya, Anda kebayang nggak? Abdurrahman bin Auf tuh cuman mengamalkan berdiri dalam sholat, itu bisa merubah hidup dia dengan harta yang begitu berlimpah. Dan tetap masuk surga. Kebayang nggak? Ini orang levelnya nomor 3 kayanya. Kaya itu kan 3 tingkatan. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini level kebangetan kayanya. Saya riset, itu valuasi hartanya kalau sekarang dihitung, Abdurrahman bin Auf itu 14.000 triliun. Ini risetnya nggak sembarangan, di riset doktora, ya, dan diuji oleh 15 profesor. Itu 14.000 triliun. Bahkan ada yang menghitung lagi dengan kurs berbeda, 72.000 triliun. Ya, VOC itu waktu bikin saham, digabungkan satu konsorsium, itu nyampainya 11.000 triliun. Saya pernah ke Delft, ke Utrecht, kemudian ke Delft, menduduki markas VOC kurang lebih 20 menit. Terdudukin lagi tuh, dudukin lagi kan. Nah, 20 menit lah kita lihat itu, Allahu Akbar. Nanti kapan-kapan main deh ke sana. Itu tempatnya kecil, lebih besar ini. Tempatnya kecil masuk, dia sewa tempat kecil tapi gudangnya lebih daripada musyawarah. Tempatnya kecil, yang penting ada kantor kecil aja. Di seberangnya nanti ada aliran sungai, kemudian sekarang jadi restoran, itu besar gudangnya. Aliran kanal sungai itu tembus Samudra Hindia, nyambungnya ke kita, ke Nusantara. Jadi kalau dia ngambil rempah-rempah kita, dia bawa sampai depan gudangnya. Sekarang kanalnya ditembuskan ke 13 provinsi di Belanda. Jadi kalau macet di darat, dia masuk lewat sungai pakai speedboat. Ya, bayangkan, cuma 11.000. Abdurrahman bin Auf, satu orang 14.000. Jadi kalau Anda mau kaya, jangan nanggung. Betul, jangan nanggung. Makanya Nabi itu nggak heran sama orang kaya, biasa aja. Yang Nabi khawatirkan kaya tak bisa memanage kekayaannya. Oke, ini cuma berdiri. Ya, Ali bin Abi Thalib praktek dari sholat itu luar biasa kejeniusannya. Sampai matematika tuh luar biasa. Ya itu pakar bidang matematika. Sayyidah Aisyah tuh pakar bidang kedokteran. Orang nggak banyak tahu itu. Imam Syafi'i pakar bidang kedokteran. Ya, ada pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, itu dikaji fikih komparasi, dikaji sekarang, itu penulisnya dokter bedah. Jadi orang sholat tuh bikin pintar. Dulu orang nggak ada sholat tuh jadi nggak pintar tuh nggak ada. Bikin pintar, bikin tenang, bikin hebat. Jadi kalau ada orang sholat tidak mendapatkan energi positif itu, berarti ada yang tidak tepat dalam penunaian sholatnya. Kalau digabungkan semua capaian ini, dia tenang, dia berhasil, dia damai, dia bahagia,
Bahasa Arabnya satu. Falah. Falahun. Nah, ini dia poinnya. Oke. Falah. Falah tuh bahagia, damai, sukses, gembira, tenang. Kalau dilihat kamus Inggris Arabic itu success and happiness. Falah. Nah itu diperdengarkan 5 kali tuh dalam sehari. Nggak ada di dunia manapun, di dunia pun sampai saat ini agama yang memperdengarkan di telinga penganutnya 5 kali sehari setiap pergantian waktu. Baru bangun tidur diingatkan, ganti ke siang diingatkan, ke sore diingatkan, menjelang malam diingatkan, mau tidur dikasih tahu. Sudah sukses belum? Sudah bahagia belum? Oke, Anda sukses di kantor, bahagia nggak di rumah? Oke, Anda merasa bahagia, tapi sukses nggak? Tenang nggak? Damai nggak? Coba diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Oke, adhan tuh bahasa Arab dari jamak telinga. Kadang diartikan panggilan, karena setiap panggilan didengar oleh telinga kita. Diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu. Dan dahsyatnya, setiap tempat itu bisa berbeda waktu. Ini geser dikit ke Pamulang, beda sekian menit. Beda sekian menit. Saya riset ternyata sedunia ini gak pernah berhenti adzan 24 jam. Itulah hikmahnya. Satu-satunya lafaz di muka bumi yang diperdengarkan di telinga dan tidak berhenti 24 jam cuma adzan. Siapa yang bisa buat itu? Ini menandakan Islam itu bukan agama rekayasa. Kalau bukan pencipta kita yang membuat pedoman, mustahil bisa ada seperti itu. Nah pertanyaannya gini, hayya 'alal falah. Nah, cara mendengarnya, dengar sebagai rahmat, kasih sayang. Bukan sebagai beban. Jadi kalau Anda menerima panggilan itu sebagai beban, yang lahir itu akhirnya responnya respon kecewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan ya Allah baru duhur, kenapa sekarang udah azan lagi? Gak enak keterimanya. Tapi kalau kita terimanya, dengan kata ini sayang, hayya 'alal falah. Kau udah bahagia belum? Belum ya Allah, datang sini. Bukankah kau yakin aku yang punya kebahagiaan? Bukankah kau iman aku yang punya kesuksesan? Datang sujud minta. Orang dulu minta saya kasih. Kenapa kamu nggak datang nggak minta? Makanya dulu kalau dengar adzan, Allahu Akbar, semua langsung gemetar. Ya, langsung gemetar. Sami'na wa ata'na, kami siap ya Allah. Datang patuh dia siap-siap. Sami'na wa ata'na wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ada di Quran surah 2 ayat 285. Itulah sebabnya dia menjadi rangkaian ayat yang kalau dibaca kemudian berdoa, doanya cepat terkabul. Quran surah 2 ayat 284, 285, 286. Itu kalau kita bacakan awali Fatihah itu ada hadis sahih mengatakan kalau benar itu doanya cepat dikabul. Orang dulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Orang sekarang sami'na wa nanyaina. Oke, kami dengar, kami klarifikasi, kami tanya-tanya gitu. Oh yang benar Ustaz. Nah ini poinnya teman-teman. Sekarang maksud saya, sudah berapa kali kita sholat? Ruku, sujud? Banyak ya, ribuan kali. Sudah damai belum? Sudah tenang belum? Sudah sukses belum? Bahagia belum? Oke, ukurannya 2. Kalau itu belum dirasakan sepenuhnya dengan baik. 1, kata Al-Quran boleh jadi ada yang belum khusyuk salatnya. Oke, poin 1. 2, maaf ya dengan kalimat ini. Boleh jadi ada orang salat yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam salatnya. Karena ketidakpahaman itu tidak terbantulah ia untuk menghayati setiap bacaan dan gerakan salatnya. Oke, kita pakai logika kita. Kalau Anda masuk untuk bekerja, tapi tidak paham pekerjaan, mungkin selesai dengan sempurna nggak pekerjaan? Tidak. Lalu kita sholat, maaf bukan kita, ada orang sholat, ada orang sholat, terus yang dia ucapkan dia nggak tahu, bagaimana bisa khusyuk? Anda berkata, Subhana rabbiyal azim, tapi nggak ngerti yang dibaca, nggak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Makanya setan seneng banget. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Mas Dimas tolong ingatkan ya, satu waktu ya. Nanti ada penting 9 jenis setan, mesti kita bahas. Ya, belum kita belajar fikih setan kan? Nah, belum. Malaikat pernah, malaikat dibahas. Tapi gini, kalau Anda hanya tahu jalan yang lapang, nggak tahu jalan rusak, pas lewat situ nggak siap.
Orang banyak membahas malaikat, tak pernah bahas setan. Dia nggak tahu, tiba-tiba aja dah kena jebakannya. 9 jenis teman-teman. Di Quran malaikat disebutkan 88 kali, setan 88 kali. Setan memprovokasi nafsu, oke? Malaikat mensupport takwa. Takwa dan nafsu, keduanya itu, ya itu gabungannya 115 kali disebutkan di Quran. Takwa itu 258 kali dibagi 3 segmen. Segmen utamanya terkait ibadah, itu kaitannya dengan malaikat. Nanti lawannya nafsu. Nafsu 115, takwa 115. Malaikat 88, setan 88. Artinya apa? Setiap kita disupport melakukan kebaikan, maka setan memprovok untuk meninggalkan kebaikan itu. Gampangnya gini, saya bacakan hadisnya. Wa idza fa idza udzina au kama qala, kalau adzan dikumandangkan, fa farra syaitanu alaihi dharat. Setan langsung pergi terbirit-birit. Karena itu orang tak sholat pun itu bisa mengingatkan yang biasa sholat. Bro, sudah adzan. Sholat dulu. Fa idza tuwiba, ada kalau adzan selesai, setan balik lagi. Jadi setan tuh nggak senang suara adzan, tapi kalau selesai dia balik lagi. Makanya yang biasa sholat pun bisa tiba-tiba menyimpulkan, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Oke, baik. Nah, itu belum apa-apa karena sholat belum dimulai. Dahsyatnya, begitu Anda mau mulai, dia biarkan Anda fokus. Ya? You could focus on your prayer. Anda bisa fokus tuh siap menunaikan sholat. Dia nggak ganggu Anda, tapi ketika Anda bertakbir, fa idza kabbara, maka dia baru bertugas. Fa yaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Baru dia mulai, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi begitu Anda bertakbir, dia baru masuk tuh. Yang tidak ingin Anda ingat, Anda bisa ingat. Nanti sebentar lagi zuhur ya. Begitu Anda takbir, ceramah saya yang sekarang, itu akan muncul di benak Anda. Kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda. Itu setan. Nanti lihat tuh. Aduh lihat. Hatta la yash'ural musalli ka rak'atan yusalli, sampai nanti ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Yang subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya.